Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, kecuali Allah melihat hati dan amalmu. Ingin dipuji orang, yang mujinya berubah-ubah. Kalaupun muji nggak ada efeknya. Tapi yang pasti, kalau kita ingin dipuji orang, hidup tidak akan tenang. Tidak akan tenang, resah, galau. Lalu kalau ingin dipuji orang, sesudah resah, dia akan kecewa ketika yang diharapkannya tidak datang. Ingin disebut awet muda, ternyata disebut cepet peot, pasti tersinggung. Udah capek-capek beli tas mahal, dianggap KW, sakit hati. Sudah galau, kecewa, sakit hati, apa yang paling parah? Tidak jadi ibadah kesibukannya, tidak punya pahala, dan malah mengundang Allah murka karena dia lebih sibuk mencari penilaian makhluk yang tidak ada apa-apanya, mengabaikan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, obatnya langsung saja ya. Asy-Syahid, Allah yang maha menyaksikan. Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Surat Al-Buruj ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan sesungguhnya, dan wallah, dan Allah ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan segala sesuatu. Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Buruj ayat 9. An-Nisa 79. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Al-Hajj ayat 17. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nisa ayat 1, Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Al-Ahzab ayat 52, wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Jadi, adakah yang tersembunyi bagi Allah? Jawab. Bisakah kita bersembunyi dari Allah? Baik, supaya lebih mudah begini ya. Karena kalau kita sudah berhasil mengalihkan hati kita dari senang dipuji makhluk menjadi senang dipuji Allah, udah, dunia ini ringan sekali. Ringan, tenang, adem. Orang yang sibuk ingin dipuji Allah tenang. Kenapa tenang? Karena Allah menyukainya. Kalau orang senang dipuji oleh Allah, dilihat oleh Allah, tidak ribet hidupnya tuh. Tidak ribet dengan casing. Dia pakai pakaian normal. Saya juga pakai ini, pakai sorban, pakai baju. Untuk dipuji, rasanya mah bukan. Ini untuk menghormati. Karena pakai sorban begini tidak semua orang memuji. Ada yang menganggap pakai perban, ya enggak? Ada juga, ada yang nyebut dulu ya, ini katanya niru A.A. Jimmy almarhum, terbalik, ya udah nggak apa-apa. Kalau kita senang dipuji oleh Allah, maka kita akan sibuk dua hal. Satu, hati. Dua, amal. Kalau ingin dipuji orang, kita akan sibuk satu hal. Apa? Casing.
bungkus. Tadi sudah diceritakan tidak ada apa-apanya, tapi kalau kita dipuji oleh Allah, berarti kita akan diberikan takdir terbaik oleh Allah. Sedangkan Allah pencipta, pemilik segala-galanya. Kita mundur sedikit ya. Siapa yang menciptakan kita? Setiap yang jawab, Allah tahu tidak, dengan yang diam aja. Siapa yang menciptakan manusia? Yang menciptakan langit, bumi berikut segala isinya? Siapa? Siapa yang memiliki langit dan bumi berikut semua yang ada? Jadi kita ini ciptaan siapa? Kita ini milik siapa? Sesungguhnya siapa yang mengurus diri kita setiap saat? Allah tahu tidak tentang diri kita? Kenapa Allah tahu? Karena kita ciptaan, karena kita milik, dan kita tidak tahu apa-apa tentang diri ini. Kita tidak tahu apa-apa. Maaf Pak, Bapak sudah lihat alis Bapak yang asli? Gigi, coba Bapak lihat gigi yang asli. Telinga, nggak tahu, nggak tahu apa-apa. Tapi ini beres terus. Ada yang ngurus nih tubuh ini. Siapa kira-kira yang ngurus? Jadi Allah tahu tidak keperluan kita? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu? Allah yang menciptakan, Allah yang ngurus. Allah tahu pikiran kita. Siapa yang bikin otak ini? Kita nggak tahu apa-apa tentang otak ini. Allah tahu hati kita. Jawab, tahu. Yang jatuh cinta Allah tahu. Yang sakit hati, cemburu, dendam, semua isi hati kita Allah tahu. Dalilnya surat Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan insan dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Jadi seperti sekarang Allah tuh tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, tahu, tidak ada yang tersembunyi. Dan yang memiliki apapun yang kita inginkan, pasti yang kita inginkan itu milik Allah. Coba ingin rezeki, siapa pemilik rezeki? Allah. Allah. Kita dapat rezeki itu dari Allah. Allah yang memberi, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Berapa jumlahnya, kapan waktunya, di mana tempatnya, semuanya Allah yang menakdirkan. Ini ya, maaf, ini air minum ini, mata airnya nggak tahu di mana. Siapa yang nimba nggak tahu. Siapa yang ngebotolin nggak tahu. Siapa yang beli ke warung tidak tahu. Kalau rezeki saya kesini dia. Ini nggak akan diminum oleh bapak ibu, enggak. Tapi sering juga saya disuguhin kayak gini, lupa nggak minum. Nanti diminum panitia, ya nggak apa-apa, udah rezeki dia. Saya bagian lihat. Kemarin tuh ada yang ngirim dari Serang duren 20. Saya cuman lihat aja dari jauh potretnya. Dimakan gak berani, asam urat. Beliau dapat pahala ngirim, dibagikan ke jamaah. Jamaah yang ngunyah, ceramah enggak, apa enggak, makan duren. Saya bagian ngitung, udah dapat pahalanya kalau ridho. Ya begitulah rezeki. Jadi kalau ingat rezeki, rezeki siapa yang ngebagikan? Mungkinkah kita dapat rezeki tanpa izin Allah?
Apakah ada yang bisa menghalangi rezeki kita? Kalau Allah mau ngasih, ketemu tidak? Kalau Allah tidak ngasih, bisa didatangkan orang tidak? Bagus. Ingat rezeki, ingat Allah. Mau ngapain kita licik, korupsi? Orang-orang korupsi pasti orang yang kurang iman. Kalau yakin rezeki dari Allah, mau ngapain licik? Tidak mungkin. Maling enggak, lurus saja. Jodoh. Ada yang belum nikah di sini, Ikhwan? Diam, Bu. Saya mengerti ibu lagi penantian, tapi saya lagi nanya bapak-bapak. Nah, omongan saya ini dicatat nggak oleh malaikat? Allah tahu perasaan ibu yang barusan. Setiap hati yang terluka, Allah tahu saya dosa. Maaf ya Bu, saya mau nanya dulu ke yang ini ya. Sebetulnya sama dengan yang tadi perkataannya. Laki-laki ingin nikah sama wanita. Wanita ciptaan siapa? Jawab lelaki. Para wanita ciptaan siapa? Milik siapa? Mungkinkah ikhwan nikah sama akhwat tanpa izin Allah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tapi kenapa Allah mengizinkan yang saya ini kayak gini? Shh, diam. Emang udah garisnya yang itu. Kalau ingin nikah harus minta ke Allah. Tapi wajah saya kurang cakep. Kalau hanya yang cakep yang punya jodoh, berarti kita nggak ada yang punya jodoh, ya kan? Apakah ada kaitan wajah dengan jodoh? Jawab. Ada Bu? Ada atau nggak ada? Bagaimana kalau nggak ada wajahnya? Kalau merasa saya ini wajah saya kurang cakep, mungkin nggak ada yang mau. Yang bikin wajah ini siapa? Yang ngebulak-balik hati calonnya siapa? Enggak mungkin. Gara-gara wajah yang Allah ciptakan, kemudian jadi enggak ada jodohnya, enggak masuk di akal. Nanti ada yang Allah tetapkan untuk dia ketemu. Lah di Darut Tauhid, maaf mungkin sedang menyimak ini ya, berbagai kondisi fisik, maaf saya tidak bermaksud merendahkan ini ya. Sahabat saya Mas Punto lumpuh, tunanetra, nikah tuh dengan Susi. Ada lagi ini Kang Oges lagi nonton. Oges lebih berat lagi, nyaris tidak bisa bergerak, untuk nafas aja susah. Nikah dengan Dian. Dian itu keponakan saya tuh. Kalau sudah jodoh mah jodoh. Makanya nggak usah centil. Dicakap-cakap juga, kalau oleh Allah dibikin enek ya enek aja. Halo Ibu, apalagi Ibu sibuk dandan, di rumah jelek pakaiannya, keluar bagus, balik lagi ke rumah jelek lagi banyak. Suami teh bingung, kenapa saya yang beliin, saya dapat daster lepet itu. Bu, ini ada yang belum nikah nih mbak-mbaknya, minta ke Allah, nggak usah ragu ya. Umur saya meningkat terus, ya iya tuh nggak mungkin direm. Gimana ya, terus saja minta ke Allah. Tapi saya sudah 40 belum dapat jodoh, nggak apa-apa. Diri kita ini milik Allah. Tiap doa dicatat oleh Allah. Kenapa teman saya udah pada nikah, saya belum? Terserah Allah. Semuanya ujian. Belum punya jodoh, ujian. Sudah punya jodoh, tuh kan lebih keras ya nggak? Belum punya anak,
Punya anak, banyak anak, semuanya ujian. Jangan lupa, punya dan tidak punya jodoh itu Allah yang menguji. Biasa aja. Nih ada adik-adik anak yatim, maaf ya, ada yatim ya. Nabi Muhammad yatim, kemudian yatim piatu usia 5 tahun. Masya Allah, dimuliakan Allah. Nggak milih. Kita nggak milih lahir di orang tua yang mana. Lanjut. Pengen apa lagi? Hah? Yang depan pengen apa, Pak? Kenapa jadi nggak punya keinginan? Padahal kesini jauh-jauh pengen ke. Ayo, Bapak yang pakai jaket, pengen apa? Aduh, nih soleh ya. Astagfirullahaladzim, maaf ya Pak ya. Pengen apa Bapak teh? Ilmu yang manfaat. Benar. Doa ba'da subuh itu yang sangat penting. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah yang bisa memberikan ilmu. Makanya ibu bapak kalau pengajian kayak gini doa dulu. Allah tahu nggak siapa yang ceramah ini? Tahu tidak? Allah tahu ilmu orang ini, dosa-dosanya. Oh, giliran dosa teriak. Salah sendiri pakai nanya. Shh, maaf ya Allah, ampun. Allah tahu orang ini, ilmunya, dosanya, hatinya. Doa, ya Allah, sebelum berangkat nih ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Rabb, saya mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Saya mau berangkat ke Istiqlal. Hanya Engkau ya Allah yang maha tahu apakah ilmu ini manfaat atau tidak. Doa. Kalau manfaat, bukakan hati saya, mudahkan. Kalau nggak manfaat, nggak usah kesini. Maksudnya nggak usah dengerin ini. Allah tahu orang ini siapa. Terus di sini teh doa, jangan nganggur begitu. Ya Allah, kasihanilah Agim. Udah makin tua, banyak omong. Jadikan yang dikatakannya hanya kebaikan. Ya Allah, luruskan niatnya, jangan sampai ceramahnya jadi riya. Tolong agar jangan cuma bisa ceramah, tapi bisa mengamalkan dengan ikhlas. Doakan begitu. Saya yang tadinya mau salah niat jadi diperbaiki berkah doa jamaah. Makanya Allah mendengarkan tiap doa. Jangan ragu-ragu. Lanjut. Apakah Allah tahu doa-doa kita? Tidak. Kalau kita lagi doa, Allah tahu tidak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Jadi nggak ada penghalang, nggak ada ribetnya, tinggal doa. Allah maha dekat, maha mendengar, tinggal minta. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah qada takdir selain doa. Tinggal doa. Doa hadirin. Bapak ketemu istri, ya Allah ampuni dan sayangi istri hamba. Istri lihat suami, ya Allah ampun. Jangan dulu ngobrol pada doa-doa, ya kan? Lembutkan hati. Lihat anak-anak, doa. Dengar nama anak disebut, doa. Itu lebih bermakna daripada hanya sekedar nasihat tanpa doa. Karena yang bisa membulak-balik hati adalah siapa? Siapa yang bisa membulak-balik hati? Yang bisa memperbaiki akhlak seseorang siapa? Yang bisa memberi hidayah siapa?
Allah. Kita mah ngomong aja. Doa, doa. Itu yang benar-benar akan bermakna. Gak usah banyak gaya, banyak doa. Allah tuh suka ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makin banyak doa, makin disukai Allah. Makin banyak takdir-takdir terbaik akan diberikan kepada kita. Halo? Doa, doa. Orang yang beriman kepada Allah, yakin ke Allah tuh banyak doa, dikit-dikit doa. Dikit-dikit doa. Kenapa? Karena tahu Allah janji ud'uni astajib lakum. Sepanjang syarat-syaratnya dipenuhi, doa, doa, doa. Lihat orang tua doa. Orang tua sudah tiada, pas ke rumah ada fotonya, doa, doa. Mau pergi doa. Coba ke toilet suka doa tidak? Berarti jarang nih. Kalau ke WC doa tidak? Yang enggak usah ngejawab ya, dia taunya bohong. Banyak yang ke WC tidak doa, padahal di WC itu jelas sekali ada jin, setan laki-laki, setan perempuan dalam bentuk jin. Bagaimana doanya? Ya udah, kalau belum hafal-hafalin. Pantesan di WC betah bawa HP, di WC bawa majalah, di WC bawa buku. Lama di WC udah mesti tuh ditaksir sangat boleh jadi dicintai oleh setan yang ada di sana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kita tidak bisa lihat setan, setan lihat kita, tapi Allah memberikan sarananya, doa. Makanya orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah, ciri khasnya adalah banyak doa. Orang yang kurang yakin ke Allah pasti ciri khasnya kurang doa. Doa apa? Mau pergi, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan namamu ya Allah saya bertawakal, memasrahkan diri ini kepadamu. La haula wala quwwata, saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun tanpa izinmu kecuali dari engkau ya Allah. Allah dengar yang doa begitu. Tahu dikasih apa takdirnya? Hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Harusnya takut pergi keluar dari rumah nggak pakai doa itu. Karena takdir musibah bisa diganti oleh Allah dengan takdir lain berkah doa tadi. Maaf ya, kita tidak tahu nih pulang dari sini apa yang akan terjadi. Tahu tidak? Rencananya ke sana pulang, naik ini, naik itu rencana. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu tidak apa yang akan terjadi? Bagaimana caranya? Doa. Berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung, a'udzu bikalimah, dengan kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Allah tahu begal, copet. Allah tahu yang mau maling. Jawab. Maling ini bersembunyi. Allah tahu. Maling mengadakan rapat dengan sesama maling di tempat yang tersembunyi, sampai maling itu nggak tahu di mana dia rapat. Di antara maling bisik-bisik sampai tidak kedengaran oleh maling yang lainnya. Allah tahu tidak? Yang benar. Gimana Allah bisa tahu? Hah?
Coba bagaimana Allah bisa tahu maling yang rapat? Kenapa Allah tahu maling rapat? Ayo gunakan akal, ini ilmu tauhid hadirin. Bagaimana Allah tahu maling rapat? Karena maling itu juga makhluk Allah. Allah yang menciptakan. Cuma takdirnya dia milih jadi maling. Kurang iman. Bagaimana Allah nggak tahu maling rapat? Ini maling jangan tersinggung ya. Aduh si AA ngebahas kami nih. Ada juga, ada nih kalau salaman nanti habis sholat, ya, habis ceramah, suka ada yang hilang dompet. Allah tahu maling itu, demi Allah tahu. Tapi kok nggak ketangkep? Allah tahu. Nggak bisa lari dia. Ada balasannya.